Kita hari kemarin ya mendengar kabar duka cita, yakni wafatnya seorang ulama yang begitu berpengaruh ya, begitu berpengaruh di dunia Islam, yang karya-karyanya bisa dikatakan mewarnai pemikiran umat gitu, di abad ke-20 ini gitu. Ana secara pribadi kalau ada berita kematian ulama itu, kalau kata orang Sunda mah keeng gitu ya. Keeng gitu ya. Karena apa? Karena kematian ulama itu berarti ya hilangnya ilmu ya. Hilangnya ilmu. Dan itu adalah di antara tanda kiamat ya. Tanda-tanda kiamat itu adalah wafatnya para ulama, hilangnya ilmu gitu. Dan kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah itu tidak mencabut ilmu itu intizaan yantazi'uhu minal ibadi. Jadi tidak mencabut ilmu itu secara tiba-tiba ya, minal ibad, dari para hambanya, walakin akan tetapi dicabutnya ilmu itu adalah yakbidul ilma biqabdil ulama. Tapi tercabutnya ilmu itu adalah dengan diwafatkannya para ulama gitu ya. Jadi keeng eta gitu. Keeng eta gitu. Jadi dengan dimatikannya ulama itulah ilmu itu tercabut sedikit demi sedikit gitu ya. Dan kalau sudah tidak ada ulama lagi yang hidup gitu di muka bumi ini, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, maka akan dijadikan ru'usan, pemimpin-pemimpin gitu ya, ru'usan juhalan, pemimpin-pemimpin yang bodoh gitu. Dengan tidak adanya ulama, muncul ya pemimpin-pemimpin yang juhalan, yang bodoh gitu. Fasu'ilu fa'attau bighairi ilmin, yang mereka itu kalau ditanya gitu tentang suatu persoalan gitu, maka mereka ini berfatwa, mengeluarkan pendapat-pendapat bighairi ilmin gitu, tanpa didasari oleh ilmu gitu. Wadallu wa adallu ya. Mereka itu sesat dan menyesatkan. Itu hadis riwayat Bukhari ya. Jadi berita wafatnya para ulama ini memang harus membuat kita sedih ya. Karena ini menjadi tanda gitu ya. Tanda datangnya kiamat ya, akan datangnya kiamat gitu. Nah, jadi ini harus menjadi bahan renungan kita ya. Kalau kita lihat Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan umur yang cukup panjang ya. Kalau hitungan Masehi 96 tahun, tapi kalau hitungan Hijriah itu 99 tahun. Ya, umurnya itu. Dan yang luar biasa itu sampai
akhir hayat ya, sampai akhir hayatnya itu masih terus berkarya ya, berkarya. Kalau tidak khilaf ya, Ana membaca karya terakhirnya itu adalah Fiqhus Shalah ya, buku berjudul Fiqhus Shalah. Kalau tidak salah tebalnya itu 700-an halaman ya, 700-an lebih halaman, 750 atau berapa gitu ya. Ini luar biasa ya, harus jadi apa, harus jadi bahan apa, renungan buat kita ya. Dan kalau kita ya, kalau kita renungkan gitu kondisi kita saat ini ya, kita ini dalam kondisi yang sangat apa ya, kondisi yang sangat kritis menurut anak gitu ya. Kita ini krisis pemikir, krisis ulama gitu ya. Kalau ya ulama-ulama yang luar biasa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya harus kita sadari kita ini krisis gitu. Nah, makanya ya kita mah terus saja berikhtiar ya. Makanya jihad antum yang sekarang mengelola sekolah, menjadi guru gitu ya. Ini Asari, Hendy, termasuk yang non formal juga ya, Jumali gitu. Ya anak sendirinya mencoba berkontribusi gitu dalam bidang itu ya, pendidikan, pembinaan umat gitu. Ini tuh jihad yang luar biasa gitu. Ya. Ya siapa tahu di antara anak didik kita itu ada satu yang jadi pemikir gitu. Satu yang jadi ulama kan gitu ya. Pernah diajarin sama kita Al-Fatihah gitu. Pernah diajarin sama kita istilah nama alif BTC kan gitu ya. Pernah diajarin sama kita gitu. Dan itu menjadi apa, pahala yang terus mengalir bagi kita semua gitu ya. Nah, hifdzillah hafizakumullah, mudah-mudahan ini ya, wafatnya beliau ini semakin memotivasi kita untuk meningkatkan ilmu kita ya, semangat bertolabul ilmi kita ya. Karya-karyanya, beliau sudah wafat tetapi karya-karyanya masih hidup ya, masih hidup. Tapi kan masih ada juga karya-karyanya kalau kita nggak baca ya, tidak akan ada manfaatnya kalau kita tidak membaca kan gitu ya. Oleh karena itu kita harus berusaha membacanya ya, membaca gitu. Ini dahsyat, buku-bukunya itu luar biasa gitu ya. Kalau antum baca gitu, betul-betul membuka wawasan gitu ya, wawasan kita. Dan ya beda ya kalau buku yang ditulis dengan diiringi keluasan wawasan, kemudian juga ruhiyah maknawiyah yang kuat gitu, memang akan berbeda hasilnya gitu dengan orang yang sekedar hanya menulis saja gitu. Mungkin hanya memuaskan akal gitu, tetapi tidak memuaskan ruhani kita gitu. Nah, kalau Anang lihat karya-karya Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu memuaskan akal dan memuaskan ya, ruhiyah gitu ya, maknawiyah, itu luar biasanya gitu buku-buku beliau ya. Yang ditulis kan kalau antum baca ya, banyak tuh ininya, sudah banyak disebar tuh di media sosial ya. Bagaimana kisah beliau menulis itu, ilmunya itu ada di kepala beliau itu ya. Ilmu itu ada di kepala. Maksudnya beliau itu biasa menulis buku itu di pesawat ya. Jadi ketika ditanya, ditanya Anda ini buku oleh wartawan atau oleh siapa gitu ya, ditanya gitu, Anda ini banyak sekali gitu tulisan-tulisan ini gimana? Sedangkan Anda ini kan banyak sekali kesibukannya gitu ya, ngisi di sana gitu ya, hadir di acara ini, hadir di acara itu gitu. Bagaimana Anda itu bisa menulis demikian banyak, kapan waktunya gitu? Lalu kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ya saya ini memanfaatkan waktu di perjalanan gitu ya, di perjalanan untuk menulis gitu misalnya, untuk menulis. Jadi ketika orang sedang dalam perjalanan kan itu cukup panjang ya, dalam pesawat itu kalau orang sedang tidur
Saya justru di sana saya bangun untuk menuliskan gitu. Lalu bagaimana mungkin gitu ya? Anda kan tidak bawa kitab, tidak bawa, ada di mana gitu ya, referensi itu dari mana Anda dapatkan? Ustadz Yusuf Qaradawi nggak menjawab, beliau tersenyum sambil menunjuk ke kepala. Gitu. Ada di sini. Gitu. Dan Ustadz Yusuf Qaradawi itu kalau ada yang cerita dia, ini cerita ya ceritanya, beliau itu membawa lembaran-lembaran itu udah langsung dikasihin ke ini, jadi nggak ngerti kayak kita ya, ngerti gitu di komputer gitu, enggak gitu. Beliau itu ya tinggal ngasihin aja sih, coretan-coretan itu udah diterima gitu, ditunggu-tunggu gitu oleh penerbit itu gitu ya, seperti itu ya. Nah ini luar biasa gitu ya, luar biasa. Jadi beliau ini kalau bahasanya siapa, Isom Talimah itu, dia mengupamakan Yusuf Qaradawi itu adalah seperti perhiasan yang dikalungkan di leher umat gitu ya. Jadi kehadiran beliau itu memang luar biasa, memperindah ya, mempercantik ini. Walaupun juga orang yang menentangnya kan tidak sedikit ya, orang yang menuduh Yusuf Qaradawi dengan berbagai macam syubhat karena pendapat-pendapatnya ada yang dianggap menyimpang ya, itu kemudian menganggap Yusuf Qaradawi ini sebagai tokoh kesesatan, sehingga mereka mentahdir orang-orang yang menunjukkan menunjukkan simpati gitu ketika saya Yusuf Qaradawi itu dengan kekeliruannya. Antum juga harus tahu ya bahwa itu ada pendapat-pendapatnya itu yang dianggap nyeleneh gitu ya, ada pendapatnya yang dianggap nyeleneh gitu. Tapi itu bukan atas dasar hawa nafsu, tetapi karena memang ya namanya manusia gitu ya, namanya manusia ada gitu. Dan tiap ulama juga sama gitu, ada pendapatnya itu yang aneh gitu, pendapatnya yang aneh gitu, dipandang oleh ulama-ulama yang lainnya gitu ya, Imam Abu Hanifah misalnya gitu ya, Ibnu Taimiyah gitu, ulama-ulama besar gitu ya, sama mengalami hal seperti itu. Dan tidak pada tempatnya kemudian dengan kekeliruan-kekeliruan itu kemudian orang itu dihukumi gitu ya sebagai sebagai tokoh kesesatan dan sebagainya gitu ya. Yang kita lihat sepanjang hidupnya beliau dalam perjuangan Islam, dalam dakwah Islam gitu ya. Rada kaharti itu kalau orang tepararuguh nyeleneh itu memang kita juga bisa membedakan kan gitu ya. Mana orang yang mengeluarkan pendapat-pendapat nyeleneh dengan tanpa dasar ilmu gitu ya, dengan serampangan kan gitu. Mana yang orang ini kita tahu dari buku-bukunya sepanjang kehidupannya itu mencerminkan beliau ini seorang pejuang, orang yang punya giroh gitu kan. Ya, nah kuliah kita sedang membicarakan bagaimana merenungkan itu gitu ya, wafatnya para ulama ini harus menjadi bahan renungan buat kita ya. Ini adalah tanda-tanda kiamat gitu ya, tanda-tanda kiamat, hilangnya ilmu ya, dan naudzubillah min dzalik ya, merajalelanya kebodohan ya. Mudah-mudahan sekali lagi ini memotivasi kita untuk terpacu ya, terus menuntut ilmu ya, secara formal maupun non formal gitu ya, memperbanyak bacaan kita dan sebagainya.